Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang marfu'atil asma dan mahfudzatil asma sebagai tugas UAS mata kuliah bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Saiful Mubarok Eskom MPD, disusun oleh saya sendiri Nadia Ruhiyah dengan NIM 2530105067, kelas 2C, program studi Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada marfu'atil asma atau isim-isim yang dirofa'kan. Marfu'atil asma terbagi menjadi 7. Yang pertama ada isim fa'il, yang kedua ada maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya atau disebut naibul fa'il. Yang ketiga ada mubtada. Yang keempat ada khobar. Yang kelima isim kana dan saudara-saudaranya. Yang keenam khobar ina dan saudara-saudaranya. Dan yang terakhir ketujuh yaitu mengikuti yang dirofa'kan, yaitu ada 4, na'at, atof, taukid, dan badal. Marfu'atil asma yang pertama yaitu fa'il. Fa'il adalah isim yang dirofa'kan dan disebut sebelum fi'ilnya. Macam fa'il itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada fa'il isim zahir dan yang kedua ada fa'il isim dhamir. Contoh dari fa'il isim zahir yaitu seperti qoma zaidun, yaqumu zaidun, qomat al-hindu, taqumul hindani. Lalu fa'il isim dhamir yaitu ada 12 berikut, yaitu dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtuna, doroba, dorobac, doroba, dorobu, dorobna. Yang kedua ada maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya atau biasa disebut naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang dirofa'kan tanpa menyebut fa'ilnya. Jika fi'ilnya fi'il madhi, maka huruf awalnya didomahkan dan huruf sebelum akhir dikasrohkan. Dan jika fi'ilnya fi'il mudhari, maka huruf awalnya didomahkan dan huruf sebelum akhir difathahkan. Naibul fa'il terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada naibul fa'il isim zahir dan yang kedua ada naibul fa'il isim dhamir. Contoh dari naibul fa'il isim zahir yaitu seperti duriba zaidun, yudrobu zaidun. Lalu contoh dari naibul fa'il isim dhamir yaitu duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duribac, duriba, duribu, duribna. Macam-macam isim-isim yang dirofa'kan. Yang ketiga yaitu ada mubtada. Mubtada adalah isim yang dirofa'kan yang terbebas dari amil-amil lafaz. Mubtada juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada mubtada isim zahir dan yang kedua ada mubtada isim dhamir. Contoh dari mubtada isim zahir yaitu seperti zaidun qaimun, azaidani qaimani, azaiduna qaimuna, yang dimana zaidun, azaidani, azaiduna itu sebagai mubtada. Lalu yang kedua ada mubtada isim dhamir. Itu ada 12 macam, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Contoh dari mubtada isim dhamir yaitu seperti ana qaimun, nahnu qaimuna. Khobar adalah isim yang dirofa'kan. Khobar itu disandarkan kepada mubtada. Khobar juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada khobar mufrad dan yang kedua ada khobar ghair mufrad. Contoh dari khobar mufrad yaitu seperti zaidun qaimun, di mana kata zaidun sebagai mubtada dan qaimun sebagai khobarnya. Lalu yang kedua ada khobar ghair mufrad. Khobar ghair mufrad terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada jar dan majrur, yang kedua ada dzaraf, yang ketiga ada fi'il beserta fa'ilnya, dan yang terakhir yang keempat yaitu mubtada beserta khobarnya. Lalu berikut adalah contoh dari khobar ghair mufrad. Contoh yang pertama yaitu jar dan majrur. Contohnya yaitu zaidun fiddari. Ya, contoh yang kedua contoh dari dzaraf. Contohnya yaitu zaidun indaka. Lalu contoh yang ketiga contoh dari fi'il beserta fa'ilnya yaitu contohnya zaidun qoma abuhu. Lalu contoh yang terakhir contoh mubtada beserta khobarnya yaitu zainun jariyatuhu zahibatu.
Marfu'atil asma yang kelima ada kana dan saudara-saudaranya. Kana wa akhwatuha. Fungsi dari isim kana dan saudara-saudaranya yaitu untuk merupakan isim atau mubtada dan menasabkan khabar. Berikut yaitu macam-macam isim kana dan saudara-saudaranya, yaitu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, laisa, mazala, ma infaka, ma fati'a, ma bariha, dan ma dama. Contoh dari isim kana dan saudara-saudaranya, kita ambil dari kana dan juga laisa. Contoh kana yaitu kana Zaidun qa'imun, yang artinya Zaid sedang berdiri, di mana Zaidun sebagai isim kana marfu dengan tanda dhamma dan kata qa'iman sebagai khobar kana mansub dengan tanda fathah. Lalu contoh yang kedua kita memakai laisa. Contohnya yaitu laisa amrun syakhisan, yang artinya Amr tidak berdiri di sana, di mana kata amrun sebagai isim kana marfu dengan tanda dhamma, lalu kata syakhisan sebagai khobar kana mansub dengan tanda fathah. Yang keenam ada inna dan saudara-saudaranya, inna wa akhwatuha, di mana fungsinya yaitu menasabkan isim atau mubtada dan merafa'kan khabar. Berikut macam-macam inna wa akhwatuha, yaitu ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Contohnya yaitu kita memakai kata inna Zaidan qa'iman, yang artinya Zaid sedang berdiri, di mana Zaidan sebagai isim inna mansub dan kata qa'imun sebagai khobar inna marfu. Lalu yang kedua kita pakai laita amron syakhishun, yang artinya andai Amir berdiri di sana, yang dimana kata amron sebagai isim inna mansub dan kata syakhishun sebagai khobar inna marfu. Lalu macam-macam inna wa akhwatuha tadi memiliki makna masing-masing, seperti anna dan inna itu sebagai taukid atau penekanan, lalu lakinna sebagai istidrak atau mempertentangkan, lalu ada ka'anna sebagai tashbih, sebagai penyerupaan, laita sebagai tamani atau pengandaian, lalu la'ala sebagai taraji atau harapan, dan tawaku sebagai ketakutan dari nasib buruk. Marfu'atil asma yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mengikuti yang dirofakkan, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada na'at atau sifat. Yang kedua ada atof, yakni yang berarti kata sambung. Yang ketiga ada atof, yang artinya menekankan atau menguatkan. Dan yang terakhir yaitu badal atau pengganti. Yang pertama ada na'at atau sifat. Na'at itu mengikuti yang disifati pada keadaan rafa'nya, nasabnya, khofatnya, ma'rifatnya, dan nakirahnya. Contohnya yaitu pada keadaan rafa, yaitu koma Zaidun al-aqilu. Lalu dalam keadaan nasab contohnya yaitu ra'aitu Zaidun al-aqila. Lalu contoh dalam keadaan khofat yaitu marartu bi Zaidin al-aqili. Ma'rifat atau kata khusus yaitu ada 5. Yang pertama ada isim domir atau kata ganti. Contohnya yaitu seperti ana, anta. Lalu yang kedua ada isim alam atau nama. Contohnya seperti Zaidin, Amrun. Lalu yang ketiga ada isim mubham atau kata tunjuk. Contohnya seperti hada, hadihi. Lalu yang keempat ada isim yang beralif lam atau al. Contohnya yaitu ar-rajulu, al-ulamu. Dan yang kelima ada isim yang diidhofahkan kepada salah satu yang di atas tadi. Nakirah atau kata umum yaitu berarti isim yang tersebar pada jenisnya, tidak tertentu pada sesuatu apapun. Cirinya bisa menerima alif lam. Contohnya seperti ar-rajulu,
al-hulamu. Yang kedua ada atof atau kata sambung. Huruf atof ada 10, yaitu al-wawu, al-fa'u, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta, fi ba'dil mawadi'. Nah, yang diatofkan itu mengikuti ma'tuf alaih, yang dimana jika kamu atofkan dalam keadaan rofa, maka rofakan. Dalam keadaan nasab, maka nasabkan. Dalam keadaan khafat, maka khafatkan. Dan dalam keadaan jazm, maka jazmkan. Contoh dari atof dalam keadaan rofa yaitu qoma zaidun wa amrun. Lalu contoh yang kedua nasab yaitu ra'aitu zaidan wa amron. Contoh yang ketiga yaitu sebagai khafat yaitu marartu bi zaidin wa amrin. Dan contoh sebagai jazm yaitu zaidun lam yakum wa lam yak'ud. Yang ketiga ada taukid yang berarti menekankan atau menguatkan. Taukid itu mengikuti muakkad atau yang diperkuat dalam keadaan rafa'nya, nasabnya, khafatnya, dan ma'rifatnya. Taukid itu telah tertentu lafaz-lafaznya berikut, yaitu lafaz khusus taukid. Ada nafsu, ainu, kullu, dan ijma'u. Dan yang mengikuti ijma'u yaitu abta'u, abta'u, absu'u. Berikut adalah contoh dari taukid seperti koma zaidun nafsuhu, lalu ada ra'aitul qauma kullahum, dan ada marartu bil qaumi ajma'ina. Yang terakhir yaitu badal atau pengganti. Apabila dibadalkan isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il, maka mengikuti badalnya itu pada seluruh i'rabnya. Badal itu ada 4 jenis. Berikut adalah 4 jenis badal. Yang pertama ada badalus syai'i min asyai' atau pengganti seluruh. Jenis yang kedua yaitu badalu al-ba'di min al-kulli, yang berarti sebagian dari seluruh. Dan yang ketiga ada badalul istimali, yaitu pengganti yang terkandung maknanya. Dan jenis badal yang terakhir yaitu badalul ghalati atau pengganti karena salah ucap. Contoh yaitu ada qoma zaidun akhuka, itu contoh dari badal seluruh. Lalu ada contoh akaltu ar-rasifa sulusahu, yaitu badal sebagian. Nah, lalu ada contoh dari badal istimal yaitu nafa'ani zaidun ilmuhu. Dan yang terakhir ada contoh dari badal ghalat yaitu ra'aitu zaidan al-farsa. Materi yang kedua ada makhfudatil asma atau isim-isim yang dikhafatkan. Makhfudatil asma ada 3 macam, yaitu dikhafatkan dengan khafat, dikhafatkan dengan idofah, lalu yang ketiga ada dikhafatkan karena mengikuti yang sebelumnya. Makhfudatil asma yang pertama yaitu ada dikhafatkan dengan khafat. Fungsinya, isim setelah huruf-huruf tersebut dibaca khafat atau jar. Huruf khafatnya yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, wawu, ba, ta, mud, dan mundu. Contoh dari ini adalah seperti min zaidin, ila amrin, bil kitabi. Lalu yang kedua ada dikhafatkan dengan idofah. Idofah menyandarkan suatu isim kepada isim sehingga isim yang kedua mudhof ilaih dibaca khafat. Idofah itu ada 2, yaitu 1 ditakdirkan dengan lam atau milik atau kepunyaan, lalu yang kedua ada ditakdirkan dengan min, sebagian dari jenis. Contoh dari ditakdirkan dengan lam yaitu seperti gulamu zaidin, yang artinya budak milik Zaid. Lalu yang kedua ada contoh yang untuk ditakdirkan dengan min, contohnya seperti khotamu hadidin, yang artinya cincin dari besi. Lalu ada babu sajin, yang artinya pintu dari kayu saj. Dan makhfudatil asma yang terakhir yaitu dikhafatkan karena mengikuti yang sebelumnya. Isim dikhafatkan karena mengikuti i'rab isim sebelumnya, baik sebagai na'at atau sifat atau mat'uf, yang berarti yang diatufkan. Contoh na'at yaitu marartu
bi Zaidin al-Aqili, di mana al-Aqili khofat karena mengikuti Zaid. Lalu yang kedua ada contoh atof, yaitu marartu bi Zaidin wa Amrin, yang dimana Amrin khofat karena diatofkan kepada Zaid yang majrur. Kita masuk kepada kesimpulan dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, di mana isim dalam bahasa Arab terbagi menjadi marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang dirofakkan, dan makhfudatul asma, yaitu isim-isim yang dikhofatkan, di mana marfu'atul asma yaitu meliputi fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, serta yang mengikuti i'rab seperti na'at, atof, taukid, dan badal. Karena wa akhwatuha merfa'kan isim dan menasabkan khobar. Inna wa akhwatuha menasabkan isim dan merfa'kan khobar. Adapun makhfudatul asma dikhofatkan karena huruf khofat, idhofah, ditakdirkan lam atau min, atau mengikuti i'rab sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.